Apa sih? Kamu tuh gitu ya selalu Bu ngageti. Kita tuh nggak ada makanan ya hari-hari ini. Itu loh yang jual makanan di sebelah kemarin perang Bu. Oh kenapa Dan? Rebutan warisan. Oh rebutan warisan. Sama kayak dulu pernah zaman-zaman awal di Jakarta itu kan Bu ya. Saya pindah ke Jakarta kan ngekos di Ben Hill. Terus 3 bulan, bulan ketiga tuh dikasih tahu saya harus pindah karena tempat kosnya jadi tempat kosnya perebutan jadi warisan. sengketa waris. Jadi saya benar harus pindah. Apa namanya? Akhir Mei ya pindah gitu. Ini kejadian beneran loh. Ini kejadian beneran. Jadi harus pindah karena mau bagi waris. Dibagi waris. Jadi ribet masalah ya. Makanya kita nanya aja nih mengenai hukum waris, apa itu warisan. Kita tanya ke ahlinya aja. Atau bagaimana caranya jadi Highlander. Jadi, apa namanya? Hidup sepanjang masa. Hidup sepanjang masa. Oke, di Dunia Dian tentang harta waris akan kita bahas. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya dan ikuti terus Dunia Dian. Nah sekarang ini bapak kita kosnya. Akhirnya dapat kos-kosan. Nah hari ini sahabat Yani kita kedatangan seorang tamu narasumber yang luar biasa yang akan membahas mengenai warisan. Jadi bukannya bapak kosnya. Pak Simon. Ini adalah Pak Simon. Silakan Pak memperkenalkan Kenalan diri. Pak Simon siapa Pak? Nama saya Simon Yos Sudarso. Oh, dari pahlawan loh. Diambil dari nama Bisa pahlawan aja. Yos Sudarso. Kayak itu ya nama jalan. Iya Pak Simon, kita mau bicara tentang ini ya, tentang harta waris, hukum waris. Baik. Ya. Pak Simon, tentang harta waris di Indonesia sendiri, itu ada apa saja sih untuk peraturan Hukumnya. harta waris? Hukumnya ya. Baik, terima kasih Pak Daniel ya atas pertanyaannya. Jadi hukum waris ini seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah suatu bidang hukum yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Karena seperti Bapak sampaikan, tidak ada Highlander di dunia ini. Jadi kematian itu Pasti ada. Suatu keniscayaan, Yes. pasti terjadi. Yes. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan, mengetahui apa yang akan terjadi setelah kita tiada. Apakah kita menciptakan konflik di dalam keluarga malah dengan warisan kita? Malah ribut. Jadi harta yang kita kumpulkan kita harap dapat membahagiakan ahli waris keturunan keluarga kita. Tetapi dalam kenyataannya tidak jarang harta yang kita kumpulkan dengan susah payah kita perjuangkan itu malah menjadi suatu bencana dalam keluarga. Jadi sumber pertengkaran. Betul. Nah itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dan bagaimana kita dapat mulai dari sedini mungkin termasuk mengelola kemungkinan konflik yang terjadi dalam keluarga. Jadi hukum waris itu adalah, kalau dalam teori ilmu hukum itu adalah bagian dari hukum yang sensitif. Kenapa? Karena hukum waris ini diatur di dalam hukum agama juga, begitu ya. Sehingga bagi orang tertentu menjalankan atau membagi waris dengan sesuai ketentuan agama itu adalah suatu wujud dari ketaatan beragama, ketaatan beribadah. Sehingga dengan pluralisme masyarakat di Indonesia, maka hukum waris juga pluralis, ya, juga beraneka ragam. Kalau secara garis besar di Indonesia kita dapat membagi hukum waris menjadi 3 golongan. Yaitu pertama-tama adalah hukum waris adat. Hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum waris yang dari masyarakat adat kita, dari penduduk asli di Nusantara. Masing-masing masyarakat mempunyai hukum warisnya sendiri. Ada yang bersifat patrilineal, ada yang matrilineal, ada yang bilateral. Nah itu ditemukan di Nusantara yang begitu kaya dengan budaya, dengan berbagai kebijakan, kearifan lokal. Ini berkembang lah. Tentang hukum waris adat tadi, berarti dengan sekian banyak suku dan kebudayaan di Indonesia, hukum waris adat juga banyak sekali dong Pak? Iya betul. Jadi di Indonesia
ada banyak macam hukum waris adat yang berbeda satu dengan yang lain. Ada seorang sarjana dari Belanda pada waktu penjajahan, namanya Van Vollenhoven. Dia melakukan penelitian secara khusus di Indonesia, waktu itu Nederland Indies ya, Hindia Belanda. Nah, dia menemukan, dia menggolongkan terdapat 19 kelompok masyarakat hukum adat. Jadi disebutnya 19 Rechtskringen. Kring artinya lingkungan. Jadi kringan itu plural, lingkungan hukum, jadi 19 Rechtskringen. Jadi dari Aceh sampai ke Papua dibagi-bagi. Nah, sesama yang patrilineal juga tidak persis sama. Ya, juga ada yang matrilineal, misalnya di Sumatera Barat, ya, Minangkabau. Demikian juga ada yang bilateral seperti di Jawa. Nah, ini dan bilateral juga beberapa macam begitu ya. Nah, ini merupakan kekayaan budaya, kekayaan yang luar biasa yang Indonesia miliki. Begitu plural, begitu banyak variasinya. Tapi begitu. Sekaligus harus diatur ya. Tentu saja. Kalau nggak bikin pusing. Iya. Ini masih berlaku dan diakui hukum di Indonesia? Tentu. Masih diakui hukum adat, dan seperti Ibu katakan tadi, Ibu Diani katakan, ketika orang Batak menikah dengan orang Minang, patrilineal atau matrilineal. Atau matrilineal dengan bilateral. Yang mana yang diikuti? Nah, ini timbul konflik of reh ya. Jadi hukum perselisihan. Nah, antara patrilineal dengan bilateral, ikut papa atau ikut mama. Nah, ini sebuah masalah yang perlu diperhatikan dalam berkeluarga begitu ya. Sebuah prinsip yang umum kita bisa ketahui adalah res van de dood, hukum si mati begitu. Nah, res hukum, dood itu mati, dead ya. Hukum si mati maksudnya gimana? Kalau ayahnya patrilineal, dia meninggal maka dibagi patrilineal begitu. Secara patrilineal. Yang meninggal yang mana ikut hukumnya dia. Ikut hukumnya itu. Tetapi juga dalam prakteknya terjadi peleburan, geoplosen, atau ada terjadi melebur dalam suatu lingkungan, milieu. Sehingga ini memang suatu masalah yang cukup kompleks. Kita baru bicara dari hukum adat saja. Iya, baru hukum adat. Masih ada 2 lagi ya? Masih ada 2 lagi. Hukum waris itu dibagi tadi 3 golongan, hukum adat, hukum Islam kalau saya nggak salah. Satu lagi hukum perdata. Betul. Tetapi hukum ini kita mesti memandangnya dari 2 sisi, saya kira gitu ya. Jadi waktu zaman Belanda itu mempunyai politik hukum adu domba. Adu domba ya. Divide et impera. Nah, jadi masyarakat kita ini dipecah-pecah. Masyarakat adat itu dibagi jadi 19. Dan dijelaskan bahwa mereka itu berbeda satu sama lain. Begitu. Lalu bukan hanya di satu lapisan dibuat sebuah hierarki. Ya, paling atas itu ujung dari piramida itu adalah golongan Eropa. Jumlahnya sedikit, tapi mereka yang paling menguasai. Nah, setelah Eropa ada golongan Timur Asing. Timur Asing dibagi lagi, Tionghoa dan bukan Tionghoa. Nah, dan bukan Tionghoa ini ikut kepada hukum adat dari negara asalnya masing-masing. Jadi misalnya India gitu. Pakistan ya. Bangladesh, atau dari Mesir, itu semua Timur Asing lainnya gitu. Nah, itu juga berbeda-beda. Lalu di tataran paling bawah yang kita katakan tadi ada 19 Rechtskringen. 19 Sedangkan golongan Tionghoa sendiri awalnya sama seperti golongan Timur Asing lainnya, tunduk pada hukum adat dari tempat asalnya ya. Tempat asalnya. Tetapi pada mulai 1917 kira-kira gitu ya, kira-kira sekitar itu penduduk Tionghoa itu ditundukkan secara paksa, mesti ikut hukum Belanda, begitu. Jadi bagi golongan Tionghoa ikut dalam aturan ini Belanda, Eropa. Sedangkan di 19 lingkungan hukum adat ini ada juga berlaku teori resepsi, ya. Jadi ketika hukum Islam sudah masuk dalam masyarakat hukum adat, berlaku hukum Islam. Jadi di sini terjadi kompleksitas semua ini ya, baik dari struktur dari atasnya, stratanya maupun dari horizontalnya. Jadi sangat bervariasi, sangat menarik itu mestinya.
Untuk dikaji, iya. Kalau hukum Islam otomatis sekarang berlaku bagi umat Muslim. Iya, begitu. betul. Ya. Kalau hukum perdata, Pak? Perdata, KUH Perdata ya, itu terjemahan dari Belanda, Burgerlijk Wetboek ya. Itu berlaku pada awalnya hanya untuk golongan Eropa dan yang disetarakan dengan Eropa. Jadi Amerika, Australia, New Zealand itu setara Eropa. Plus Jepang. Pada zaman penjajahan, Jepang itu sudah begitu tinggi dinilai, dianggap setara Eropa. Jadi setelah restorasi Meiji, Jepang mengalami kebangkitan yang hebat dan mereka masuk dalam golongan Eropa. Jadi KUH Perdata untuk mereka awalnya. Kemudian sejak 1919, 1917 gitu kira-kira ya, golongan Tionghoa ditundukkan, ikut masuk di sana. Harus ikut sana. Sampai sekarang? Sampai hari ini. Nah, cerita hari ini. Setelah Indonesia merdeka bagaimana? Setelah Indonesia merdeka tentu akan terjadi kekosongan hukum atau res vakum kalau semua hukum sebelumnya ini dibatalkan, ditiadakan. Oleh karena itu di pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dikatakan semua peraturan, ketentuan, kebijakan yang ada sebelumnya langsung berlaku. Ya, jadi melanjut. Maka sampai hari ini kita dapatkan KUH Perdata, produk dari 1848 dari Belanda, KUH Dagang. Ya, kita masih temukan namanya CV, ya CV misalnya di KUH Dagang. Apa itu? Commandeter Vennootschap. Apa itu? Kita temukan persatuan komanditer begitu ya. Masih kita temukan firma dari Belanda. Itu juga Belanda. Belanda juga gitu ya. Makanya katakan mau belajar kalau jadi sarjana hukum memang belajar bahasa Belanda juga ya. Sedikit-sedikit harus itu. Karena ini buku hukumnya masih banyak mengacu dari sana. Betul. Nah, yang ingin saya tanya, kalau orang meninggal nggak buat warisan, bagaimana? Nah, maksudnya tidak buat wasiat. Wasiat. Jadi kalau orang meninggal tidak buat wasiat, tidak buat apa-apa, maka berlakulah bagi mereka ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, yaitu atau berlakulah hukum sesuai hukum yang berlaku bagi dia. Ya, jadi kalau tidak ada wasiat ya berlaku yang Muslim, hukum Islam lah. Yang Eropa, yang golongan Tionghoa atau yang dijajarkan Eropa, Jepang itu berlakulah KUH Perdata. Kalau ini maaf nih karena kebetulan ayah sudah almarhum ya. Ini ikut apa nih? Saya ingin tahu karena waktu ayah meninggal langsung dibagi ya. Istri, lalu untuk anak gitu ya. Tunggu, 50% istri, 50% adalah istri, anak gitu ya. Anaknya 2 dengan ibu, jadi dibagi 3 lagi. Betul begitu ya? Iya, betul. Itu jadi hukum itu masuknya hukum Tionghoa. Anak sama istri sama bagiannya. Kami begitu. Jadi gini, mamah dikasih 50% dulu waktu itu. Nah, kebetulan kan anak papa ada 2, yang 50%-nya dibagi 3 tuh. Mama, saya dan adik saya gitu. Sama rata. Adik laki atau perempuan? Laki. Oke, artinya ibu ikut dalam KUH Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, yang dijajarkan dengan Eropa, Jepang dan Tionghoa. Begitu. Jadi kita kalau menikah itu sejak kita menikah gitu ya. Sejak kita menikah timbul harta bersama. Kalau tidak ada pisah harta. Begitu. Jadi apa yang kita dapatkan, papa kerjakan, mama tidak kerja di rumah merawat anak, masak, merawat rumah tangga lah. Tetapi dalam kacamata hukum timbul persatuan hukum, harta bersama. Harta ini milik papa dan mama bersama-sama. Pada waktu sesuai undang-undang, pada waktu seseorang meninggal, maka harta bersama itu pecah 2 sama rata. Separuh punya almarhum papa, separuh punya mama. Jadi harta bersama, separuh punya mama, tetap kasih mama. Begitu. Sekarang saya paham. Separuh punya papa, papa kan almarhum. Harus kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Kalau dalam KUH Perdata, ya dalam BW gitu, maka bagian dari pasangannya papa, mama yaitu dan anak-anak sama bagiannya. Jadi di pasal 852 dikatakan anak-anak baik laki maupun perempuan lahir terlebih dahulu atau lahir belakangan mendapatkan bagian yang sama. Jadi tidak dibedakan laki perempuan begitu. Secara umum ketika tidak ada
kesepakatan wasiat seperti ini pembagiannya. Iya. Untuk KUH Perdata, kalau ahli warisnya golongan 1, yaitu pasangan yang hidup terlama dan anak-anak, itu golongan Iya. 1, atau keturunannya gitu ya. Itu golongan 1, pembagiannya seperti itu untuk KUH Perdata. Kalau untuk hukum Islam, si laki mendapat 2 kali perempuan gitu. Gitu ya. Jadi kalau kayak kasus saya, papa meninggal, misalnya nih, tapi Pribumi pakai hukum Muslim. Islam, jadi caranya? Papa meninggal, jadi mama dan anak-anak kan. Iya, anaknya ada ada orang 2. tua, ada orang tua papa, gitu ya. Orang tua papa? Ya, ada orang tua papa, papa mamanya papa. Nah itu semua menjadi ahli waris. Oh gitu. Ya. Tapi kalau orang tuanya papa udah meninggal juga? Oh, kalau orang tua aja papa udah meninggal ya hanya yang hidup, sisa yang hidup. Oke. Tapi yang adik saya laki dapat 2 kali lipat. Ya, jadi dibagi dulu. Porsinya mama sebagai istri yang punya anak itu seperberapa begitu ya? Iya. 4 apa 1/8 begitu atau 1/6. Lalu kakek dari papanya si papa sekian 1/berapa, mamanya si papa seperberapa, sisanya misalnya anggaplah di 1/6, 1/8 misalnya, sisanya dibagi 3. 2 bagian untuk si cowok, 1 bagian untuk ibu. anak perempuan. Gitu. Oke. Nah, tentang berapa per berapanya itu bisa kita lihat di kompilasi hukum Islam. Jadi dijelaskan ini, kalau yang meninggal adalah suami, istrinya kalau punya anak sekian, kalau tidak punya anak sekian gitu. Tapi kebetulan saya tidak hafal. Iya. Very simple, kita Iya, cek di Google kompilasi hukum Islam, keluar pasalnya, kita lihat pembagian jelas sekali, jelas, clear. Nah kalau seandainya tadi disebut-sebut ada perjanjian harta terpisah. Iya betul. Nah kalau begitu bagaimana? Maksudnya mengenai Baik. waris ini? Oke. Jadi kalau ada harta terpisah, artinya sejak menikah Hartanya kan sudah pisah. hartanya sudah pisah. Apa yang punya papa, nama papa. Apa yang punya mama, nama mama. Iya. Apa yang biasa dipakai papa, punya papa. Apa yang dipakai punya mama, Punya mama. Punya mama. Kalau Terus papa meninggal. ya, kalau rumah, tanah, mobil ada suratnya. Iya. Ini nama siapa? Iya. BPKB. sertifikat. Kalau perhiasan, nah kalau perhiasan pasti punya mama, gitu. Masa papa pakai perhiasan? Oh iya benar. Nah, gitu ya, pakai kalung gitu. Nah, jadi apa yang misalnya gergaji, ya pukul besi itu untuk orang papanya misalnya suka memperbaiki rumah, ya itu dia punya papa, begitu kan? Tetapi ada baik itu kalau dibuat perjanjian kawin, pisah harta, dibuat daftar, dibuat daftarnya. Mana yang papa? Mana yang papa, mana yang mama, dibuat daftarnya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan sedikit ya. Boleh. Jadi dulu kalau kita cerita politik hukumnya lagi dulu, zaman Belanda nih, ketika 2 orang menikah, gitu ya, terjadi percampuran harta yang bulat. Iya. Nah, algehele gemeenschap van goederen, satu harta yang bulat, satu itu. Iya, satu. Nah, misalnya Ibu Diani dan suami, Iya. begitu ya, menikah, semua harta yang dibawa dari dulu itu bersatu dengan pernikahan itu. Nah, jadi maka diajarin kita dulu ya, suka dengar, kalau mau menikah carilah pasangan yang Kaya raya. separuh langsung punyamu. Betul. Nah, dengan pernikahan itu Betul. langsung you acquire half of it, gitu. Besok bercerai, klaim setengahnya, selesai, gitu ya. Jadi karena terjadi percampuran harta yang bulat itu, kalau si cowok misalnya nih, selama pacaran banyak ngutang ke si ceweknya. Nah, ngutang mulu, saben makan ngutang, bayar kuliah ngutang. Ketika menikah, plek, lunas hutangnya. Iya. Karena terjadi kompensasi, Iya, percampuran harta. Ya, dia debitur, ceweknya kreditur. Ketika menikah, dia co-kreditur, bersama-sama sebagai kreditur. Betul. Dan ceweknya juga co-debitur, selesai hutangnya. Nah, itulah terjadi pada zaman dulu. Setelah 74 terjadi seperti kita lihat di episode sebelumnya ya, sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali perjanjian harta terpisah. Setelah tahun 74 itu, harta yang diperoleh sebelum menikah tetap harta terpisah. Harta yang diperoleh dalam perkawinan, harta bersama. Termasuk dalam harta terpisah itu atau harta bawaan istilahnya itu adalah semua yang dicari sebelum menikah, warisan dari orang tua
ataupun hadiah-hadiah atau hibah pemberian gitu ya, itu tetap terpisah. Lalu apa yang diperoleh dalam perkawinan itu bersatu. Nah tadi udah dijelaskan saya sudah nonton di sesi sebelumnya ya, bagus sekali ya, Pak Notaris Anton luar biasa. Jadi setelah pernikahan itu terjadi percampuran harta yang bulat ya untuk dalam perkawinan itu. Nah kalau kita tidak ada pisah harta maka tetap bulat, ketika meninggal pecah dua. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Tetapi kalau dia ada pisah harta, otomatis sejak awal pisah harta dia. Nah sejak perjanjian pisah harta itu terpisah. Apalagi sekarang sudah dijelaskan tadi bahwa sekarang bukan hanya pre-nap, bisa post-nap. Iya. Bisa pernikahan bisa pisah gitu ya. Saya juga baru tahu tuh. Karena dulu waktu saya menikah harus sebelum pernikahan dibuat. Ternyata sekarang bisa setelah menikah juga bisa bikin gitu. Nah, namanya jadi post-nap ya. Post-nap. Jadi kalau sudah dipisahkan, tinggal siapa yang meninggal, harta si meninggal itu yang dibagi. Nah, jadi tidak ada lagi bagi separuh ya untuk pasangan yang hidup terlama, separuh dibagi sebagai warisan karena milik dari si yang meninggal. Tetapi sekarang sudah tidak, karena kita memisahkannya sendiri. Yang punya si yang masih hidup ya tetap punya dia lah apa adanya. Yang punya yang si meninggal ya itu dibagi kepada ahli warisnya. Bagaimana pembagiannya? Ya ikut dari hukum yang mana? Hukum perdata atau hukum Islam atau itu atau hukum adat misalnya. Atau hukum adat. Patrilineal hanya dikasih kepada yang laki. Yang perempuan hanya mendapat bukan warisan, hadiah atau pemberian. Nah, dia tidak tampil sebagai ahli waris. Demikian juga matrilineal. Hanya dikasih ke yang perempuan, yang laki cuma sebagai hadiah, pemberian. Gitu. Kalau tadi dalam kasus harta terpisah dalam cerita Budiani misalnya, tadi papa mamanya sudah pakai harta terpisah, kemudian papa meninggal, pembagiannya seperti apa? Nah, ya itu tadi tergantung ikut yang mana. Kalau yang perdata seperti apa pembagiannya? Ya, jadi langsung bagi 3? Langsung bagi 3. Harta papa langsung bagi 3. Yang 50 punya mama tadi nggak berlaku, tinggal langsung bagi 3. Karena kebetulan memang papa mama saya tidak ada prenuptial. Mereka. Kalau ada pun ya seperti tadi Bapak bilang, Pak Daniel bilang punya mama ya punya mama, yang punya papa bagi 3. Langsung bagi 3. Kalau mengenai ini waris, apakah bisa sebelum orang meninggal? Dia sudah mewariskan. Wasiat maksudnya. Ini soalnya ada kasus yang maksudnya yang terjadi ini benar-benar jadi belum meninggal tapi sudah dibagi-bagi itu. Dia memberikan hibah artinya. Itu hibah. Ya, jadi kami kurang setuju sih, maksudnya kok belum meninggal udah dibagi-bagi antar anaknya gitu. Tapi bisa ya. Bisa. Jadi namanya hibah. Hibah, pemberian semasa hidup. Dan itu akan berlaku sampai si pemberinya meninggal. Warisnya ya itu. Tetap berlaku, kan sudah diberikan. Kecuali pada waktu belum balik nama, misalnya rumah atau belum balik nama, tetap namanya si mama, tapi mamanya belum meninggal. Tapi sudah dibagi nih, misalnya ke Diani, ke Daniel misalnya gitu. Tapi belum balik nama, masih nama mama, terus mama meninggal. Itu tetap yang diberikan ke saya, tetap saya. Nah begini, kalau belum dibalik nama, susah kita bilang diberikan ke kita kan? Nah, masih nama tapi mama. Kecuali tadi notaris Anton bilang ada wasiat. suratnya ya. Ya, dibuat wasiat. Dibuat wasiat, itu dengan dibuat wasiat maka bisa dialihkan, disebutkan begitu ya. Nanti kalau saya meninggal, nah itu untuk ini. Ya, gitu. Bisa begitu. Jadi wasiat sendiri ada 2 macam. Ada wasiat yang namanya hibah wasiat. Kita memberikan barangnya. Ke Pak Daniel saya berikan sawah kata bapaknya. Ke Ibu Diani saya kasihkan saham begitu. Itu hibah wasiat. Rekat bahasa Belandanya. Tapi juga bisa erfstelling dengan persentase. 1/3, 1/4 gitu. Hartanya tidak disebutkan secara fisik. Iya, jadi keseluruhan harta tapi 1/3 dia, 1/4 itu. Pak Simon. Itu KUH Perdata ya. KUH Perdata ya. Kalau untuk pembuatan wasiat sendiri, apakah harus selalu mengikuti hukum yang berlaku atau boleh suka-suka kita? Katakanlah tadi kan buat mama setengahnya baru dibagi 3. Saya sebagai pemberi waris, dalam wasiat saya nggak mau, istri saya pokoknya dapatnya 70%. 30%-nya dibagi ke anak-anak. Bolehkah seperti itu? Kalau ada wasiat, maksudnya udah nulis wasiat itu. Kalau dia mau ngomong apa aja terserah hak-haknya. Tapi belum tentu bisa dijalankan. Nah, saya pernah ketemu ya, saya cerita dulu nih. Ketemu. Jadi ini suami istri berantem. Suaminya bilang, "Saya mau wasiatkan seluruh harta
supaya kalau saya mati nanti biar istri saya miskin melarat. Bisa tidak? Ya kalau dia mau ngomong terserah dia. Iya. Tapi pelaksananya kan separuh itu harta istri. Iya. Ya mana bisa dia mewasiatkan harta orang? Tak, walaupun itu dia buat secara tertulis. Iya, itu pun tidak bisa, kan dibatalkan Mahkamah Agung sudah banyak begituan. Dibatalkan. Jadi suami istri itu harta bersama tadi ya, kalau tidak ada pisah harta iya, ya, kalau tidak ada pisah harta. tetap setengah punya istri, setengah punya suami pada waktu meninggal. Nanti dia mau habiskan semua harta gitu ya, itu tidak bisa jalankan. Tidak bisa. Harta orang, kalau kita bisa wasiatkan harta orang, saya mau wasiatkan ke orang harta Pak Daniel sampai habis. Nggak bisa gitu ya. Jadi harta istrinya, bagian istrinya tetap Menjadi punya. bagian ya, istrinya. itu dilindungi. Jadi gunanya bikin surat wasiat apa dong? Nah, bagian si suami silakan yuk bagi, begitu kan? Tapi nggak bisa kalau tadi itu suaminya benci sama istrinya, dia bilang saya semuanya nggak ada, kamu nggak bisa. Bisa. Jadi Iya, kalau iya. Pak Daniel nanti kalau meninggal, bagian Pak Daniel silakan Iya. dibagi. Bagian. 50%-nya suka-suka Iya. saya. Iya. Belum juga suka-suka. Nah, saya teruskan lagi ini. Jadi yang bisa Pak Daniel bagikan punyanya Pak Daniel. Tetapi tidak bisa Pak Daniel habiskan kalau ada ahli waris legitimaris. Nah, apa itu lagi? tuh? Iya. Jadi di undang-undang dilindungi orang yang disebut sebagai pemegang hak legitimate porsi. Legitimate portion. Jadi di undang-undang berkata ada orang-orang tertentu yang undang-undang melindunginya, memberikan porsi-porsi secara hukum yang tidak bisa dikurangi. Yaitu antara anak-anak. Jadi kalau Pak Daniel punya satu anak gitu ya, ini KUH Perdata ceritanya. Anak itu dijamin oleh undang-undang dapat setengah dari hartanya. Istri tidak dijamin legitimate porsi. Jadi misalnya, mohon maaf ya, Pak Daniel meninggal ya, separuh kasih istri, separuh kan punya Pak Daniel. Pak Daniel mau wasiatkan ke keponakan yang membutuhkan siapa. Begitu. Tetapi jangan lupa dari punya Pak Daniel nih, separuh adalah punya anak, nggak boleh dikurangin. Kalau harta saya adalah 10, 5 sudah punya anak. 5-nya baru terserah mau ke siapa. Betul. Jadi kalau perkawinan ini ada harta 20M, 20M, 10M punya istri, 10M punya bapak. Nah, 10M punya bapak itu tidak boleh bapak wasiatkan habis kalau ada anak. Kalau ada satu anak, maka 5M untuk dia, 5M terserah bapak. Kalau bapak tidak wasiatkan, 5M yang bapak bisa wasiatkan itu sebenarnya hak istri. Hak istri atas warisan. Betul ya? Betul. Nah, tetapi karena istri tidak dilindungi dengan legitimate porsi, maka 5M yang punya istri itu bapak bisa kasih ke orang. Begitu ya? Jelas? Jelas. Jadi ini bisa mencegah juga kasus yang misalnya bapak sama anak kan marah gitu. Jadi nanti kalau saya meninggal saya nggak wariskan, nggak bisa. Ada ini. Sorry ya, jadi saya clearkan lagi. Jadi separuh punya istri, betul. Separuh punya Pak Daniel. Nah, Pak Daniel tidak bisa wasiatkan sebebasnya. Iya. Dari yang Pak Daniel tinggalkan ada anak, mestinya bagi istri 5M, anak 5M. Iya. Nah, anak kan berhak 5M. Iya. Tetapi legitimate porsinya setengah, bukan setengah dari 10M, setengah dari 5M. Jadi anak tetap mesti dapat 2,5. Gitu. Oke. Nah, pasti dapat 2,5. Pasti. Tetap dapat 2,5. Iya. Dia normalnya secara undang-undang atau istilahnya ab intestato dia dapat setengah, istri dapat setengah, 5M. Tetapi karena bapak mau wasiatkan ke orang, dia tetap dilindungi setengah dari bagiannya. 2,5. Wow, menarik ya. Kalau dua anak, 2/3 dari semestinya. Kalau 2 anak, ya kan? Jadi 10M untuk istri, 10M untuk Pak Daniel. Anak mestinya bersama istri kan dibagi 3 nih. Istri, anak sepertiga ya. Dari sepertiga ini yang haknya resmi, yang haknya sesuai undang-undang, bapak boleh ambil sedikit kurangi, tapi dia mesti tetap dapat 2/3 dari sepertiga itu. Jadi bapak bisa ambil sepertiga dari yang hak dia sama hak istri tadi. Gitu. Kalau 3 anak 3/4. 3 anak dan lebih. Jadi artinya dari semestinya sesuai undang-undang dibagi, dia tetap berhak 3/4-nya. Bapak ambil sedikit 1/4, kasih keponakan, kasih siapa yang membutuhkan itu. Bisa panti asuhan, yayasan sosial, terserah.
Tetapi hak legitim porsi mereka tidak boleh terkurangi. Jadi yang di sinetron-sinetron itu tiba-tiba ada anak pungut satu dikasih semua hartanya, itu nggak mungkin sebenarnya di Indonesia ya? Kalau di KUH Perdata nggak mungkin. Di hukum Islam pun tidak boleh. Hukum Islam wasiat 1/3 maksimum. Oh, oke. Dan itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Tergantung ikut hukum apa. Iya, hukum apa? Itu Hukum apa? mungkin hukum adat yang di sinetron. Bisa begitu kan? Nah, hukum adat wasiatnya juga menarik ya. Kita tidak terlalu banyak informasi, tidak terlalu detail gitu ya. Informasi mana? Kalau hukum Islam jelas, sumbernya Al-Qur'an. Ya. Nah, dan di Indonesia ada kompilasi hukum Islam. Betul. Kalau KUH Perdata hukumnya jelas, tertulis juga KUH Perdata. Kalau hukum adat kan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis. Dan banyak 19 jenis. Jadi itu agak lebih challenging untuk Lebih mengetahuinya. Kan tidak semua orang tahu hal ini, Pak. Ketika ada seseorang yang meninggal dan pembagian waris ini memang harus mendapatkan bantuan pihak ketiga ya? Iyalah. Makanya perlu ke notaris. Oh. Notaris Iya, sebagai notaris. pejabat yang berwenang untuk Iya. membuat keterangan waris. Waris, ya. Untuk golongan Eropa, golongan Tionghoa, silahkan datang. Walaupun tidak punya wasiat. Nah ini kalau Walaupun tidak punya wasiat. diatur sama, ya kayak ayah saya nggak ada wasiat, Oh, nggak ada langsung wasiat. diatur sama notaris seperti itu. Bukan oleh notaris, oleh undang-undang. Oleh ketentuan undang-undang, sudah jadi diatur. notaris yang ininya lah, mencatat, melegalkan ininya. Bahkan sekarang notaris juga bisa membuat keterangan waris untuk berbagai golongan lainnya. Menarik banget. Benar ya, dan ternyata berbeda antara warisan dan wasiat. Iya, ternyata ada pembahasan tersendiri ya bisa ya Pak Simon ya mengenai wasiat. Kita bikin lagi, Bu. Kita bikin lagi nanti. Jadi ini ceritanya berjilid-jilid. Berjilid-jilid, ya kan? Baik sahabat Yani, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau kamu suka dengan episode-episode kami, terus nonton ya episode kami. Yes, dan jangan lupa sambil nonton, sambil klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan juga follow Instagram @diani_pranata untuk mendapatkan update terbaru tentang dunia Diani. Sekali lagi terima kasih ya Pak Simon. Terima kasih, Pak Simon. Dan jangan kapok, nanti lain kali kita undang lagi, kita bicara tentang wasiat. Siap. Terima kasih juga untuk para sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Semoga berguna untuk sahabat Diani semuanya. Kita pamit di sini ya. Sampai jumpa.